Nah, tak spill no iki ya. Jadi motor saya ini kayak gini teman-teman ya. Barangnya banyak banget. Ini malasnya saya kalau ngisi bensin mesti ngelepas ini nih, tas ini nih. Ini isinya tenda, kursi dan segala macam ya. Jadi mesti bongkar barang yang di belakang ini baru bisa dibuka joknya. Pengen deh nanti mungkin ke depan tuh saya bakal request jok kargo sama ragangan kargo ini ya. Biar kalau ngisi bensin nggak perlu lepas-lepas barang yang ada di belakang. Cukup lepas ini aja, truk gitu kan enak. Masalahnya tangki bensinnya dia di sini soalnya gitu. Ya, ini saya mampir di Alfamart nih ya. Istirahat bentar sama sekalian beli air putih. Sekarang udah jam 20.22 teman-teman. Ini saya mau lanjut perjalanan lagi ya. Posisi masih berada di Jalan Raya Maijen Bambang Yuwono ya. Perjalanan masih jauh, 3 jam 45 menit lagi. Pernah gak sih kalian ngebayangin motoran sendirian berangkat malam hari menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Surabaya menuju ke jalur lintas selatan yang ada di Tulung Agung, hanya demi moto camping melihat pemandangan dari Laut Selatan yang seakan tak berujung? Nah, kalau iya berarti video ini cocok banget buat kalian tonton sampai selesai. Pertaletnya antri bosku. Kita isi pertama aja deh ya. Nah, ini malesnya kalau ngisi bensin mesti ngelepas barang-barang ini. Ini dari rumah tadi barusan isi bensin pertama kalinya ya. Di SPBU mana ini? SPBU Ciwi di Kecamatan Balongbendo ini ya Mas Ian ya. Ini saya isi Pertamax aja deh, mahal dikit gak masalah. Sekarang itu Pertamax harganya 16.250 cuy. Jadi bakal kerasa nih ya kalau isi full tank. Tuh lihat aja ribetnya ngisi bensin di motor ini kalau lagi full penuh dengan barang ya. Karena saking gedenya tas saya, jadi mau nggak mau saya harus taruh belakang. Ini saya harus copot dulu ya tasnya. Saya taruh biar bisa buka jok belakangnya. Dah taruh sini aja dulu, nggak bakal ada yang ngambil. Barangkali kalau ada teman-teman yang bisa customin jok motor Smash Old jadi model seperti Honda CT, mungkin ke depan saya berminat tuh kayaknya ya. Kabarin aja pokoknya. 45.000 ya kak. Gih. Ya, makasih ya. Muter ngambil tasnya. Ya cukup lah ya, penuh. Sip. Ya masang lagi. Nah. Lanjut lagi teman-teman. Isi bensin 45.000. Udah penuh tadi ya, sudah saya lihat sendiri bensinnya. Oke, ini kita sekarang mau masuk di Kabupaten Mojokerto nih. Ini ada mobil berhenti di tengah jalan, dia mau belok ke kanan. Nah, ini ada gapuranya. Selamat datang di Mojokerto ya. Artinya sekarang ini kita sudah beralih kabupaten dari Kabupaten Sidoarjo ke Kabupaten Mojokerto teman-teman. Ini ada PT Mertek nih. Biasanya di PT Mertek ini kalau nggak salah di sebelah kiri jalan ini banyak warung-warung yang jualan es tebu cuy. Nah, dimana yang jualan es tebu itu juga yang jaga itu cewek-cewek cantik ya, masih muda. Biasanya supir-supir truk itu suka datang ke sini nongkrong. Selamat datang di kota Mojokerto. Ada perahunya tuh. Itu perahu dari zaman Kerajaan Majapahit itu ya, replikanya. Untuk jalan raya di kota Mojokerto ini terpantau ramai lancar teman-teman ya. Banyak truk-truk besarnya ya.
Rata-rata jumlah truk besar yang melintas di Jalan Raya Bypass Mojokerto ini diperkirakan mencapai sekitar 2.000 hingga 4.000 unit truk per harinya. Itu berarti sudah mendominasi sekitar 15-25% dari total volume LHR atau yang biasa disingkat sebagai lalu lintas harian rata-rata. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab banyaknya kendaraan niaga yang melintas di Jalan Raya Bypass Mojokerto ini adalah karena di sekitar jalanan ini banyak sekali berdiri kawasan industri yang skalanya cukup gede teman-teman ya. Makanya nggak heran daerah ini juga dikenal sebagai black spot atau titik yang paling rawan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat tingginya intensitas kendaraan berat yang berlalu lalang di jalur atau jalan raya ini. Ya, ada kereta. Ini toko oleh-oleh nih. Toko oleh-oleh dan rest area Gunung Gedangan, Kota Mojokerto. Kira-kira yang lewat ini kereta apa? Yuk. Saya juga nggak tahu nih. Sekarang jam 24.03 waktu Indonesia Barat teman-teman. Ini merupakan jalur kereta api tengah ya teman-teman. Jadi kalau keretanya lewat sini biasanya berangkat dari Surabaya Gubeng ke arah Jogja, terus Bandung ya. Itu keretanya tuh kelihatan. Dia dari arah Surabaya itu mau ke arah Madiun, Jogja itu lewat sini teman-teman. Solo ini kayaknya bukan kereta sih, kayaknya mobil. Kereta ngecek aja nih mobil ya. Ngakak cuy. Nah, jalanan di Mojokerto ini agak bergelombang ini ya. Jadi saya harus pakai sedikit lampu jauh buat nyenterin jalan yang ada di depan. Soalnya ini kadang-kadang ada yang gelombangnya cukup dalam. Bikin perut jadi mules. Iso lelaki tidak bercerita. Jack Danielnya 2. Aku tulus cok. Nah ini kayaknya sekarang ini kita sudah memasuki di pusat kotanya dari Mojo Agung ya teman-teman. Ini seperti ini nih pusat keramaiannya nih, dari Kecamatan Mojo Agung, dari Kabupaten Jombang teman-teman ya. Jadi Mojokerto udah lewat, sekarang ini kita masuk di Kabupaten Jombang. Nanti setelah ini mungkin kita bakal masuk di Kabupaten Kediri. Sekarang berada di Jalan Raya Ngoro Mojowarno ya. Minim pencahayaan ya jalanannya. Tapi kalau pagi ini kayaknya cakep nih. Soalnya di sebelah kiri sama kanan itu banyak lahan persawahan. Ini kita ke arah selatan terus ini. Ngikuti Google Map aja nih ya. Waduh, ini sekarang kita malah disesatin di jalan pedesaannya nih. Wah, gokil sih. Ya, kita ikuti aja lah ini. Si Mbah Google maunya kemana. Nih, nanti tembusnya di Jalan Raya Belimbing Purworejo. Ini masuk di desa-desa nih ya teman-teman. Nggak tahu desa apa ini. Lewat perkampungan warga. Segini kalau udah di desa itu sepi banget ya. Udah pada tidur semua nih orang-orang. Oh, ini ada Kopdeskel, Kopdes merah putih. Banyak sawah di kiri kanan ini.
agak-agak horor gimana gitu ya kalau misalkan lewat di jalanan yang sepi, terus kemudian malam hari gini. Ini jalanan pedesaan soalnya. Apa itu? Kayaknya buah naga ya. Biasanya tanaman buah naga itu dia dikasih lampu cuy, biar merangsang pertumbuhannya. Nah ini sekarang kita berjumpa dengan pemukiman warga lagi. Akhirnya ini ada nama jalannya, Jalan Dusun Bodo namanya. Tuh jam segini udah sepi banget. Oh tembusnya di sini. Jalan Raya Belimbing Purworejo ini jalanan gede nih ya. Gokil. Google. Tembusnya di jalanan gede lagi nih. Sekarang posisi kita berada di Kabupaten Jombang dan kita sedang dalam perjalanan menuju ke arah Kabupaten Kediri teman-teman. Dan tepat di depan kita itu adalah Simpang 3 Purworejo. Salah satu persimpangan yang menjadi urat nadi transportasi logistik dan mobilitas dari masyarakat, karena persimpangan ini menghubungkan 3 wilayah besar. Kalau ke arah utara itu bisa menuju ke pusat kota Jombang, sedangkan kalau ke arah selatan menuju ke arah Kabupaten Kediri, ke arah tenggara bisa menuju ke Kabupaten Malang. Nah, karena tujuan saya adalah Kabupaten Tulungagung atau jalur lintas selatan, maka perjalanan kita akan mengambil ke arah selatan teman-teman. Nanti kita akan memasuki Kabupaten Kediri melalui Kecamatan Pare. Ini masuk di Jalan Jombang. Bener-bener minim sih pencahayaannya. Ya ada beberapa lampu penerangan, tapi ya ini kondisinya seperti ini teman-teman ya, gelap. Oke teman-teman, jadi kayaknya ini kita sekarang sudah masuk di Kecamatan Pare ya, Kabupaten Kediri teman-teman ya. Ini tadi sudah sempat saya lihat di toko-toko itu ada plangnya ya, tulisannya Pare Kediri ya. Jadi kemungkinan ini kita masuk di Kecamatan Pare teman-teman. Satu-satunya kampung Inggris yang ada di Jawa Timur ya, di Kabupaten Kediri. Ini rame ya di sini, banyak angkringan juga teman-teman. Ini kita sudah masuk di Pare. Rencananya saya mau istirahat sebentar aja deh, mumpung kita berada di Kecamatan Pare ini. Ini ada rumah sakit Toelongrejo. Begini ya situasi pusat keramaiannya Kecamatan Pare ini. Di sini tuh banyak banget bimbingan belajar bahasa Inggris teman-teman. Ya, jadi di Kecamatan Pare ini kita bakal banyak sekali menjumpai tempat-tempat yang menjadi lokasi bimbingan belajar bahasa Inggris, terutama terpusat di Desa Tulungrejo dan juga Desa Pelem. Nah, sekedar informasi aja, Kecamatan Pare ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi dan juga pendidikan terbesar yang ada di bagian timur dari Kabupaten Kediri. Meskipun statusnya adalah sebuah kecamatan, Pare seringkali disebut sebagai Kota Pare karena memiliki fasilitas infrastruktur yang sangat maju, tata kota yang ramai dan mobilitas penduduk yang tinggi, layaknya sebuah kota otonom. Nah, Kecamatan Pare ini kan udah terkenal ya dengan kampung Inggrisnya. Jadi di sini tuh ada sebuah ekosistem yang cukup unik karena memaksa para pelajar sampai dengan penjaga warung itu harus berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau teman-teman tinggal di Pare ya, kalian bisa kasih komentar aja nih. Barangkali saya bisa diajarin nih bahasa Inggrisnya, soalnya jelek banget bahasa Inggris saya. Pegel banget, pengen berhenti. Ntar dari tadi nggak berhenti. Waduh, kenapa nih motornya? Kasihan bapaknya. Ini ada apa ini? Warung Madura ini kayaknya.
tempat duduknya. Ini ada banyak warung nih. Coba kita lihat ya satu-satu. Oh, ini warung makan ini. Cari warung kopi aja yang kecil-kecil gitu. Roti bakar. Ini ada Aswah Mart. Aduh, duduk mana ya? Bingung. Ini soalnya kalau diterusin, ini saya nyetirnya nggak berhenti nih. Nah, udah ini aja deh. Warung Madura ini aja deh. Lumayan ini ada tempat duduknya kayaknya. Ya. Aduh, capek banget. Kita istirahat dulu aja di sini ya. Oh, itu di depannya itu ada tempat duduk kecil. Di sini lumayan ya. Meskipun tutup, tapi lumayan bisa duduk-duduk di sini sebentar. Depannya es teh ibu kota. Permisi ya, numpang. Aduh, capek banget bokong saya. Aduh, gokil. Tuh ya. Barang-barang saya ini banyak banget teman-teman. Coba saya lihat peta dulu. Oke, sekarang ini kita berada di daerah Kecamatan Plosok Klaten ya, Kabupaten Kediri teman-teman. Ini Jalan Parewates ya, lumayan gede ini jalannya. Cuman ya begini, kalau sudah malam ya nggak terlalu ramai jalanannya. Ini saya mau istirahat dulu. Aduh, bokong ini rasanya panas banget. Capek. Istirahat mungkin 10 menit lah di sini, duduk-duduk sebentar. Kalau dilihat dari peta, ini kita sekarang sudah melewati Kecamatan Pare karena posisi kita sekarang berada di Kecamatan Plosok Klaten. Tinggal lanjut terus sampai ke arah selatan. Kira-kira kalau dari Google Maps ini estimasi waktunya butuh sekitar 2 jam 12 menit lagi untuk bisa sampai ke Kabupaten Tulung Agungnya atau di sekitar jalanan JLS. Dan setelah saya geser-geser ini petanya, saya amati lebih detail, ternyata kita bakal ngelewati sedikit dari Kabupaten Blitar ya teman-teman, sehingga kita jadinya nggak sampai melewati pusat kota Tulung Agung. Jadi kalau saya total rute yang kita lewatin ini kira-kira membutuhkan setidaknya 6 kabupaten untuk dilalui ya, mulai dari Kabupaten Sidoarjo waktu awal berangkat tadi, kemudian Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, kemudian Kabupaten Blitar, dan terakhir nanti baru sampai di Kabupaten Tulung Agung. Oh ya, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya kenapa kok saya itu sukanya berangkat pas malam hari. Ya karena kalau menurut saya jalanan kalau pas malam itu kan relatif lebih sepi. Kemudian yang kedua itu suhu udaranya juga lebih sejuk ya. Jadi nggak bikin saya gerah teman-teman. Apalagi ditambah kondisi saya sekarang kan lagi bawa barang yang cukup banyak dan berat ya. Jadi kalau saya naik motor siang-siang itu rasanya gerah banget. Nah kalau malam gini kan enak. Meskipun saya tahu kalau melakukan perjalanan malam itu resikonya cukup besar, terutama kalau kita lewat jalan yang nggak kita kenal sebelumnya. Maka dari itu kalau misalkan kalian berencana atau pergi sendirian naik motor malam-malam, ya kalian wajib persiapkan kondisi fisik dan juga kondisi kendaraan supaya ya kita bisa meminimalisir lah ya setidaknya resiko-resiko yang tidak kita inginkan. Kurang lebih begitu teman-teman. Nah ini sampai mana ini kita? Di Jalan Raya Tawang, Kecamatan Wates, Kediri ya. Banyak angkringan cuy. Sini rame sini ya. Ini ada petunjuk jalan Blitar Tulung Agung terus saja dari sini. Nasi goreng Mawu tuh banyak banget yang jual makanan di sini. Ini lihat ini warkop cah bagus.
Buset. Anak-anak Kediri ternyata juga suka nongkrong di warkop ya. BTW absen dong yang anak-anak Kediri. Kecamatan Wates nih. Nasgor, kayaknya enak tuh nasgornya ya. Wih, ini apa lagi nih? Pasar nih ya. Wih, gokil, rame banget. Pasar Wates, Kabupaten Kediri. Rame banget di sini malam minggu. Asik. Ini jalan apa ini ya? Jalan Jenderal Sudirman. Gelap banget. Ini masuk di Kecamatan Ponggok nih. Udah masuk di Kabupaten Blitar. Gokil. Sekarang kita sudah sampai di Kabupaten Blitar, teman-teman. Ini tinggal cari SPBU lagi nih ya, biar motornya aman. Banyak layang-layang di atas, ada kelip-kelip lampu tuh. Wah, ada SPBU tapi tutup. Gelap banget. Jalannya gelap, pencahayaannya minim banget ya. Hawanya juga dingin ini, sejuk. Mana saya cuman bawa celana 3/4, kaos sama sandalan jepit aja nih. Jaketnya juga tipis lagi. Moga-moga ada SPBU yang buka 24 jam nih ya. Ini masih belum masuk pusat kotanya, teman-teman. Petunjuk jalan Serengat, Kota Blitar, belok kanan. Ini kita ambil arahnya yang ke kanan. Nah, ngikuti jalan raya ini. Sepi jalanannya. Tuh, banyak layangan kan di atas. Gak tahu kalau dari kamera kelihatan nggak ini ya, cahaya-cahaya lampu itu. Itu layangan yang dikasih lampu tuh, layangan hias. Karena malam hari ini cerah banget cuacanya ya, bagus. Buat pergi-pergi itu cocok banget. Moga-moga cuacanya cerah terus. Nah, ketemu SPBU lagi akhirnya. Ini sekarang kita kayaknya di pusat Kota Blitar ini ya. Ini isi apa nih enaknya nih? Wah, ada pertalite ya, isi pertalite aja biar irit. Oke, mumpung agak sepi ya teman-teman. Ini kita di SPBU mana nih? SPBU Bendo Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar ya. SPBU Bendo, teman-teman. Ini motor saya mau isi pertalite aja deh, biar lebih hemat. Pertalite penuh. G. Oke, kita sudah selesai isi BBM pertalite ya teman-teman. 24.000. Ini pasang lagi nih. Untung sudah isi bensin ya. Udah aman nih kayaknya. Dari sini jaraknya sekitar 40 km lagi ya. Udah lumayan deket nih teman-teman. Waktu tempuhnya sekitar 1 jam 10 menit. Tapi jam sekarang masih jam 23.40 ya. Artinya wah, kita bakal sampai di pantai itu kalau diterusin ya ini ya. Bisa-bisa masih tengah malam cuy. Nah, ini dia pintu gerbangnya. Selamat datang di Kota Blitar. Oke, kita masuk di pusat kotanya teman-teman. Untuk pertama kalinya saya mengunjungi Kota Blitar ini teman-teman ya. Berarti Tulungagungnya belum, karena ini sekarang rutenya lewat Kota Blitar ternyata. Nah, di Kota Blitar ini mungkin saya bakal cari makan, soalnya perut udah mulai lapar. Oh, ini apa ini? Ini Taman Pakunden. Wow, ada angkringan kecil, warkop, tahu lontong, tahu telur.
suasana kota Blitar kalau tengah malam gini ya terbilang gimana ya, dibilang sepi lah ya. Soalnya ini kan kota kecil ya Blitar itu teman-teman. Ini di pinggir jalan banyak tukang. Oh, itu ada nasi goreng tuh sebenarnya. Ada kedai hoki, ada Indomaret. Ini apa ini? Gurame bakar. Oh. Ya, untuk jalanan kotanya juga mulus banget nih. Ini warung soto Lamongan, tahu telur. Tahu telur atau nasi goreng ya, bingung. Oh, ini ada mie gacoan. Kalau mie gacoan ini jelas 24 jam ya. Boleh deh mie gacoan aja deh. Kayaknya lebih cocok nih makan mie gacoan kalau pas malam-malam begini. Oh, rame banget mie gacoan. Gokil. Parkir di sono aja deh. Dari depot mie gacoan Kota Blitar, kita akan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke arah Pantai Pacar. Untuk jaraknya sudah nggak jauh lagi, tinggal sekitar 37 km saja teman-teman. Dan selama perjalanan kita akan melewati jalanan-jalanan kecil alias jalanan perkampungan yang merupakan satu-satunya akses dari Kota Blitar untuk bisa sampai ke jalur lintas selatan yang ada di Kabupaten Tulung Agung. Ini posisi kita sekarang berada di Jalan Delima ya, dan kondisi jalannya sepi banget, gelap lagi. Banyak perempatan kagetnya, harus hati-hati sih. Kalau pusat kotanya tadi kita udah lewat itu tadi. Moga-moga ini jalanan aman ya. Harusnya sih aman karena ini banyak pemukiman penduduk. Oh, tembusnya di sini. Kita belok kanan. Oke. Ini jalanan gede nih sekarang. Oh, ini ada jembatan nih. Ada petunjuk jalan juga. Tulung Agung ki kanan, Wonotirto Bakung lurus pantai. Oh iya betul. Ini kita ambilnya yang lurus nih kayaknya ya. Ngikuti Google Map aja teman-teman. Belok kiri. Wih, bawa apa namanya? Bawa sandangannya CB cuy. Motor CB itu loh, Honda. Ini ada puskesmas Kademangan. Masuk di Kecamatan Kademangan. Untuk pengeluaran bensin tadi berapa ya? 45 tambah 24.000. Ya sekitar 69.000 ya teman-teman. Untuk perjalanan dari rumah saya tadi dari Surabaya ke posisi kita sekarang di Kota Blitar ini ya. Rame banget ya. Unik gak sih tiba-tiba di tengah malam gini rame sekali seperti ini. Tuh. Oh buset, rame sekali. Jam berapa ini? Oh, jam 1 loh. Tapi ramenya ini bukan main. Ada acara apa nih kira-kira ya? Kayaknya habis ada konser atau apa ini. Oh itu loh, ada konser kayaknya. Di belakang rumah-rumah ini ada panggung gede. Orang-orang ini kayaknya juga barusan pulang nih. Makanya ramai betul. Wah ini jalannya di sini nanjak cuy. Gelap lagi. Wah, melewati hutan-hutan begini. Mungkin kebetulan orang-orang yang lalu lalang ini kayaknya mereka habis nonton konser itu. Cobanya kalau nggak ada konser mungkin ya sepi nih jalanan. Tapi pemandangannya kayaknya gokil sih ini ya. Soalnya ini ada bukit
Nggak tahu bukit apa ini, nggak kelihatan, gelap soalnya. Mungkin kalau pagi gitu bagus. Nah, ini ada petunjuknya. Selamat datang di Desa Sumberrejo. Oke. Untuk kontur jalanannya berkelok-kelok, sedikit menanjak dan cukup rusak ini ya, bergelombang. Tapi menurut saya ini masih lebih oke daripada yang ada di Bantur itu ya. Moga-moga nggak hancur nanti jalannya. Soalnya ini juga pertama kalinya saya kesini teman-teman ya. Nah ini ada persimpangan jalur, kita ambilnya yang sebelah kanan nih. Oke, kita coba ikuti jalurnya ya teman-teman. Ini udah mulai masuk jalan kecil-kecilnya ini ya. Nggak tahu nama jalannya apa ini, soalnya nggak ada namanya nih. Yang jelas kita ini masih ngelewati kampung-kampung warga ini teman-teman ya. Kurang tahu desa apa ini. Banyak pos jaga ya di sini. Terang juga nih kondisi kampungnya. Ya, baru dibilang jalannya di sini ternyata rusak. Tiba-tiba aja tuh dari jalanan aspal terus langsung jalanan begini. Wah, harus hati-hati sini. Ya. Ush, bapaknya kayaknya udah biasa itu, dilibas aja jalanan rusak ini. Wah, khas jalur selatan. Kenapa ya sebelum JLS itu jalannya selalu rusak mulu? Ya. Ini belok mana ini? Wah, apakah kita ngikuti jalanan ini ya? Gelap ini. Mana belakang saya ada orang lagi. Moga-moga nggak kenapa-kenapa deh. Coba kita berhenti dulu di sini sambil lihat-lihat jalan ya teman-teman. Oh, bener kok. Ternyata itu cuma warga lokal aja ya. Saya pikir apa? Wah, ada rumah di sini. Lumayan bagus lagi rumahnya. Mungkin tanah di sini murah kali. Nah, ini gelap sekali ya teman-teman. Jam berapa ini? Jam 1.37 ya, setengah 2 pagi. Kita berada di jalur selatannya Blitar ya. Ini kedua kalinya berarti saya lewat JLS dini hari ya. Waktu lalu saya ke Pantai Kondang Merak itu ya sekitar jam-jam seginian. Ngelewati Bantur, jalannya benar-benar hancur. Sekarang ini kita ke arah Pantai Pacar di JLS juga, di Tulungagung. Ini jalannya juga lumayan hancur juga ya. Ini naik turun nih. Turunan gelap gulita. Wah, ini rusak juga nih jalanannya. Gokil. Yo Pak, ye. Wah, ini nanjak nih ya.
Wah, buset dah. Oh, ya, ampun jalanannya. Kita belok kanan teman-teman ya. Nggak tahu jalan apa ini ya. Dari tadi begitu masuk jalan kecil itu nggak ada namanya soalnya. Wah, ini ada lapangan yang luas banget nih. Terus di depan itu apa ya? Apakah ini sebentar lagi kita sampai di jalan lintas selatannya? Ini loh, apa ini ya? Penasaran saya. Seperti monumen tuh di atas tuh. Ya, jadi memang yang kalian lihat itu adalah sebuah monumen yang ada di Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Namanya adalah Monumen Trisula, teman-teman. Di mana tujuan monumen ini dibangun untuk melambangkan sinergi, persatuan, dan kemanunggalan antara ABRI atau TNI dengan rakyat dalam menumpas sisa-sisa pemberontakan peristiwa G30 SPKI yang waktu itu terjadi di wilayah Blitar Selatan pada tahun sekitar 1968. Selain itu, monumen ini juga menjadi simbol kemerdekaan dari bangsa nasional Republik Indonesia karena memang struktur dari monumen ini merepresentasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, ini kita masuk di mana ini? Daerah Boeloe Lawang. Bulu Lawang ya, bukan Bulu Lawang Malang, tapi ini Bulu Lawang Blitar. Desa sekali, pelosok nih ya. Baru pertama kali saya kesini. Ini saya nggak berani pegang HP ya karena mesti konsentrasi nih sama jalanan yang model begini. Ini apa ini? Ada peringatan awas kawasan bencana tanah longsor. Wih, tuh lihat tuh di depan tuh teman-teman. Gokil. Apa itu ya? Banyak lampu-lampu tuh di sana. Nah, ini ada petunjuk apa ini? Coba kita baca ya. Jalur evakuasi. Gelap sekali. Rusak. Wah, gokil sih ini jalannya. Ya, rusak nih. Malam-malam kita ngelewati jalan model begini. Dini hari, tengah malam. Wah, ayo, semangat. Ngeri-ngeri sedap. Ini tadi ngantuk, sekarang seger nih. Ya. Rusak ya jalannya teman-teman. Berbatu cuy jalannya cuy. Itu jalanan aspal tuh di depan kita. Ayo semangat. Ini masuk jalanan mulus teman-teman. Nah, ini dia jalan aspalnya. Wah, akhirnya ya. Kita sudah masuk di JLS. Gokil. Yes. Mas. Wah, ini dia JLS cuy.
Gelap. Nyampe juga ya teman-teman, kita di JLS. Nah, kalau udah di sini tenang nih. Wah, luar biasa sih. Sekarang ini jam berapa ini? Jam 2. Wah, ini jalanan lintas selatannya. Ini sudah mulus semua ya teman-teman jalanannya. Aman kalau di sini. Lebar. Ternyata lampu-lampu itu menerangi jalanan lintas selatan ini ya, yang kita lihat dari jauh. Ini jaraknya sudah sekitar Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, kurang lebih sekitar 6 jam dari kota Surabaya tadi, sekarang ini posisi kita sudah sampai di jalur lintas selatan Kabupaten Blitar yang menghubungkan ke arah Tulung Agung teman-teman. Nah, jarak dari sini menuju ke Pantai Pacar kurang lebih sudah tinggal 5 km lagi, atau sekitar 7 menit estimasi perjalanan. Yang berarti kita sudah hampir sampai di tujuan perjalanan kita kali ini. Oke, lumayan dapat thumbnail ya. Ini saya berada di tengah-tengah JLS teman-teman ya. Jalur lintas selatan Blitar Tulung Agung ya. Kalau ke arah sana terus itu nanti bisa sampai ke arah Malang tuh ya. Bukan sih, Pacitan ya. Kalau ke arah barat terus itu ke arah Pacitan teman-teman ya. Malang yang ke arah sono tuh, yang ke timurnya. Ini kita ke arah baratnya nih. Jadi bisa tembus sampai ke arah mana? Pacitan ya. Trenggalek bisa itu. Jadi bisa ngubungin antara Tulung Agung, Trenggalek, Pacitan. Ya pokoknya lintas selatan terus. Ini sebenarnya pemandangannya bagus nih ya di sekeliling kita ini. Banyak bukit-bukit. Sayangnya ini nggak kelihatan ya karena kondisinya sekarang ini gelap teman-teman. Tuh bulannya tuh. Ini dari sini kita tinggal lurus saja. Ini di sebelah kiri ini sudah pantai ya. Ketutupan bukit, nanti bakal kelihatan tuh pantainya. Tuh ini bukit-bukitnya tuh. Tuh bahkan ada yang tinggi banget tuh sampai sono. Kalau dari kamera kelihatan jelas gak tuh? Nah, coba saya berhenti dulu ya teman-teman. Istirahat dulu lah. Kita berhenti dulu di sini sambil istirahatin badan sama motor. Kasihan motornya tadi ya. Aduh, oke, ban aman ya. Sip. Ya, ini sekarang posisi kita berada di tengah-tengah dari JLS yang menuju ke arah Tulung Agung ya teman-teman, dari Kabupaten Blitar ya. Karena tadi rute saya lewat Kabupaten Blitar ternyata. Nah, dari jalanan lintas selatan ini itu kalau ke arah barat terus nanti bisa sampai ke arah Trenggalek, terus habis itu ke arah Pacitan gitu teman-teman ya. Ini ada teman-teman yang lewat juga. Ini saya istirahat sebentar ya, karena lokasinya ke Pantai Pacar ini tidak jauh lagi teman-teman, sekitar 5 menit aja dari sini ke arah sana tuh. Udah mau nyampe nih. Jalannya mulus, halus di sini.
3 cuy, setengah 3 pagi dini hari. Nah ini ada petunjuk jalannya nih. Pantai Pacar, Pantai Molang belok kiri. Kalau ke Trenggalek lurus. Nah ini Pantai Molang ya. Nah kita ke Pantai Pacarnya nih. Nah ini dia. Nah ini gapuranya. Ush, ada tiang. Nah, oke kita belok kiri. Nah, udah nyampe kita nih di Pantai Pacar. Sekarang kita tinggal cari spot camping. Buset rame banget. Gokil. Wah, rame kali yang camping di sini ya. Oh, motor bisa sampai ke bawah kok itu. Kita lurus aja deh. Soalnya rame banget ya Pantai Pacar ini teman-teman. Ya. Oke. Ada warungnya juga kok. Nah, ini kita tinggal cari spot camping nih. Ups, kayaknya di sini bagus juga deh, rame ya. Ya ini bagus nih. Oke, turun lagi dikit. Nah, di depan itu udah garis pantainya teman-teman. Ntar pakai lampu biar kelihatan. Parkirin di sini aja motornya. Ini tanahnya juga keras kok, aman ini ya. Tuh. Cuman ini kurang datar sih sebenarnya. Sebenarnya yang paling bagus tuh di sebelah sono tuh. Coba kita lihat-lihat dulu ya. Nih, Pantai Pacar. Nah, ini saya sudah berada di lokasi ya, teman-teman. Dan kayaknya saya bakal camping di sini, tapi setup tendanya nanti pagi. Kalau mereka sudah ada yang pulang ya. Jadi ya kita sabar aja dulu, teman-teman. Istirahat di gazebo. Untungnya di sini ada gazebo-gazebonya tuh, jadi bisa buat tempat istirahat.